Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang hidup yang diarahkan oleh masa depan. Saya itu mempunyai beberapa teman, banyak teman. Dari umat saya anggap sebagai teman. Dan saya banyak belajar dari mereka. Beberapa teman saya, duitnya banyak banget. Tidak berseri kata orang. Usahanya maju semua. Dan sekarang ini dia umurnya sudah mendekati 70. Ada yang sudah lebih dari 70. Dan sudah beberapa mulai sakit. Dan saya belajar dari mereka. Beberapa dari mereka, menurut saya, hidupnya tidak nyaman, tidak damai, tidak tenang. Kenapa? Karena ada yang dengan pasangannya tidak berelasi dengan baik. Ada yang pasangannya merasa tertekan. Kalau bisa Romo, saya mau tinggalkan dia, tapi ya enggak bisa, ada anak, ada cucu, ya sudahlah. Itu seringkali yang saya dengar dari pasangannya. Lalu ada beberapa anaknya yang tidak cocok dengan dia, bahkan komunikasinya jelek sekali. Lalu, apakah berarti hidupnya bahagia? Untuk apa semuanya itu? Apa yang dia punyai, apa yang dia alami, kalau akhirnya dia tidak mempunyai relasi yang akrab, erat dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Menurut saya, orang yang berhasil adalah orang yang bahagia hidupnya, relasinya bagus dengan pasangannya, dengan anak-anak, dengan cucu-cucunya. Saya sering mendengar kenapa mereka menjadi seperti itu. Apapun alasannya, menurut saya, akhirnya toh kita yang harus merasakannya, yaitu kedamaian, kenyamanan dalam relasi-relasi yang harmonis. Tapi saya ini memang keras Romo, karena dulu sejak kecil saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan sangat keras. Tidak boleh gagal, karena pada waktu itu kami memang dari keluarga yang berkekurangan. Maka saya menjadi keras Romo sampai sekarang. Menurut saya, alasan itu tidak tepat. Meskipun itu kenyataan, tetapi itu yang disebut dengan hidup ditentukan oleh masa lalu. Bukan hidup belajar dari masa lalu, tetapi hidup ditentukan oleh masa lalu. Harusnya hidup itu ditentukan oleh masa depan. Dan kita belajar dari masa lalu untuk mengarahkan diri ke masa depan, menjadi pribadi yang kita cita-citakan. Dan itulah yang disebut dengan hidup berdasarkan masa depan. Kita bisa kok hidup menjadi seperti yang kita harapkan. Justru kita harus bisa membayangkan, nanti kalau saya tua, saya akan berakhir hidupnya seperti apa. Dan itu yang kemudian kita pegang. Itulah yang kemudian mengarahkan hidup kita. Masa lalu kita pelajari, supaya apa yang baik dan cocok untuk masa depan kita ambil, yang tidak kita tinggalkan. Disitulah kemudian kita bisa mengetahui yang namanya perkembangan, growth, progress, berdasarkan pribadi yang saya cita-citakan sendiri. Dan saya juga tentu melihat beberapa sahabat yang dulunya, nakal sekali, saya kenal betul itu. Tidak ada pohon buah-buahan tetangga yang belum pernah dia curi. Semuanya sudah pernah. Dan ketika dia masih sekolah, berapa banyak itu teman-teman perempuannya yang nangis gara-gara dia godain, dia kerjain. Nakal sekali. Dan ternyata sekarang dia seorang pendoa. Dia sudah pensiun, tapi hidupnya damai. Istrinya selalu ada untuk dia memasakkannya dan relasinya bagus. Anak-anaknya selalu ada, cucu-cucunya selalu ada di sekitarnya.
dan hidupnya penuh dengan senyum. Saya tidak membayangkan sahabat saya itu yang lalu sudah tidak ada lagi sama sekali, kenakalan-kenakalannya sudah hilang. Dan dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbeda. Dia sangat dekat dengan Tuhan, sangat dicintai oleh keluarganya. Bukan kaya, tetapi bahagia. Berakhir dengan nyaman, dikelilingi dan dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Dia adalah contoh yang sebaliknya. Dia sekaligus menjadi bukti bahwa perubahan dan pertobatan itu mungkin. Hidup berdasarkan masa depan, belajar dari masa lalu. Setiap langkah yang berkembang menuju ke arah pribadi yang kita idam-idamkan, itu yang harus kita hitung. Dan kita harus berani mengatakan bahwa everything is possible. Mungkin bagi kita tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maka mari kita mulai sejak sekarang menggambarkan pribadi yang mau kita capai. Nanti kalau saya usia lanjut, saya ingin menjadi pribadi seperti apa? Dan itulah yang mengarahkan hidup kita, yang mengolah masa lalu kita. Kita bisa belajar dan setapak demi setapak menuju kepada tujuan, yaitu pribadi yang sungguh saya cita-citakan. Seringkali kita sendiri justru ditentukan oleh masa lalu, sehingga banyak hal menjadi impossible. Saya sudah tahu, saya sudah mengalami, itu tidak mungkin. Itu yang sering terjadi. Itu keliru. Everything is possible bersama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah menetapkan menjadi pribadi macam apa di masa depan kita nanti. Sedikit demi sedikit kita menyusun hidup kita supaya mengarah kepada cita-cita yang kita sendiri kehendaki. Dan itulah yang disebut dengan mengendalikan hidup kita sendiri, mengarahkan hidup kita sendiri. Karena sebetulnya diri kita inilah resources satu-satunya yang kita punya. Dan karena itu kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, belajar dari masa lalu dan mengarahkan ke masa depan sebagaimana yang kita cita-citakan, sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai kita berjalan begitu saja, ditentukan oleh masa lalu, kemudian tiba-tiba ketika sudah lanjut usia, merasa tidak bahagia. Kita kok yang menentukan. Kita yang tahu apa yang kita inginkan. Karena itu, kita juga yang bisa mengarahkan diri kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi yakinlah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan. Everything is possible. Dan ini penting. Kalau kita tahu betapa powerfulnya pikiran kita, kita tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang negatif. Karena itu sangat berbahaya. Maka katakan kepada diri sendiri afirmasi yang baik bahwa segalanya mungkin bersama Tuhan. Bahwa pribadi yang saya cita-citakan di masa tua itu mungkin saya wujudkan. Pribadi yang bahagia. Dan ukurannya pribadi yang bahagia adalah kualitas relasi yang kita punya. Bukan materi atau apapun yang duniawi yang kita punya. Karena semuanya itu akan berlalu. Tetapi relasi dan cinta itu akan berlangsung selama-lamanya. Bahkan maut tidak akan menguasainya. Karena relasi itu melampaui batas ruang dan waktu. Karena cinta itu melampaui hidup di dunia ini maupun hidup nantinya. Karena itu, mari kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang kita sendiri idam-idamkan. Dan itu mungkin bersama Tuhan. Belajar dari masa lalu dan yakin bahwa kekuatan Tuhan, kekuatan pikiran kita akan membuat kita mampu meraih menjadi pribadi yang bahagia yang kita harapkan. Bersama Tuhan, karena Tuhan berjanji akan menemani kita sampai akhir zaman.
Tuhan memberkati.